Strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada peserta didik oleh Muhammad Hafid, CGP Angkatan 10. Trikon Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan proses yang tidak pernah diam dan berhenti. Ia terus berkembang sesuai kodrat alam dan perkembangan zaman. Jangan pernah berpikir pendidikan hanya dapat dipikirkan oleh para pakar atau hanya berdasarkan pada kebijakan pemerintah pusat. Setiap ganti menteri, maka akan berubah pula sistem pendidikannya. Namun, perlu diketahui bahwa sekolah punya keleluasaan untuk mengembangkan kurikulumnya dengan menyesuaikan kondisi dan sehingga pendidikan terus memberikan pelayanan secara maksimal terhadap kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara luas. Setiap sekolah memiliki kondisi dan permasalahan masing-masing, sehingga pengembangan satu sekolah dengan sekolah lain tidak benar-benar sama. Sekolah perkotaan dengan fasilitas dan sarana yang memadai berbeda dengan sekolah yang ada di pelosok desa. Cara berpikir masyarakat perkotaan juga berbeda dengan masyarakat pedesaan, maka menjadi sebuah keniscayaan dalam pengembangan kurikulum harus menyesuaikan dengan keadaan. Continue, konvergen, dan konsentris. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka kembali kepada konsep Trikon Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah continue. Dalam pengembangan pendidikan harus dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Tentunya dengan perencanaan yang tersusun secara terstruktur dan terdapat kontrol dalam setiap pelaksanaannya, serta adanya evaluasi sebagai bentuk kontrol dan refleksi terhadap apa yang diprogramkan agar tetap terarah sesuai tujuan awal pendidikan. Dengan demikian, pendidikan akan bermuara pada kualitas yang maksimal. Di sisi yang lain, seorang guru harus menjadi tauladan, menjadi panutan bagi peserta didik. Dengan kata lain, sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap serta perilaku yang patut untuk menjadi contoh oleh pengikutnya. Ingarso Sung Tolodo. Kemudian, seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Ia juga harus bisa berada di tengah-tengah untuk dapat membangkitkan atau membentuk niat para pengikutnya agar terus maju dan melakukan inovasi. Ing Madio Mangunkarso. Dan yang terakhir, bisa memberi arahan dan motivasi dalam bekerja atau dalam belajar sehingga tercipta kemandirian. Tuturi Handayani. Kedua, konvergen. Pengembangan pendidikan harus mengambil dari berbagai sumber. Lebih-lebih di era teknologi ini, seorang guru dituntut untuk mengembangkan kompetensinya sesuai perkembangan zaman. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah bersabda, "Alimu waladakum fa innahum ya'ishuna fi ghairi zamanikum." Ajarilah anakmu karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Pesan Rasulullah dalam hadis tersebut, janganlah seorang meninggalkan generasi yang lemah
sehingga ia tertinggal dalam perkembangan zamannya. Di era teknologi ini menjadi sebuah keharusan bagi guru untuk mengarahkan agar anak didiknya bijak dalam penggunaan teknologi. Oleh karenanya menjadi keniscayaan bagi guru agar kreatif untuk menciptakan pembelajaran berbasis teknologi. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bagaimana orang tua menjadi panutan bagi putra-putrinya. Murru abna'akum bisorati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin wa fariqu bainahum minal madaji'i. Perintahkan anak kalian untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka jika tidak melaksanakan sholat saat mereka berusia 10 tahun. Bedakan mereka di tempat tidurnya. Ada 3 fase dalam pendidikan anak. Pertama adalah dari awal kelahiran hingga usia 7 tahun. Tidak boleh bersikap keras terhadap mereka atau menolak sesuatu. Ini yang dimaksud bagaimana kita menghamba. Tapi bukan berarti kita menjadi budak bagi anak kita. Bagaimana kita mendidik, menuntun anak kita dengan penuh kasih sayang. Bedakan antara eman dan sayang. Orang yang sayang, maka dia melakukan putra-putrinya sesuai dengan porsinya. Tapi bagi orang yang eman, dia akan senantiasa memuji setiap perilaku, apakah itu salah, apakah itu benar, sehingga anak tersebut tidak memiliki kemandirian. Yang kedua, dari usia 8 tahun hingga 14 tahun, wajib bersungguh-sungguh menumbuhkan kesadaran terhadap hukum Islam dan melatih mereka. Dalam hal ini, kita dituntut untuk mendisiplinkan anak-anak kita agar tidak terjerumus ke hal-hal yang salah menurut syariat. Yang ketiga, dari usia 11 tahun hingga usia 21 tahun wajib memperlakukan mereka sebagai teman. Bangunlah keakraban, bangunlah komunikasi sehingga tercipta persahabatan. Kurang lebih dapat digambarkan seperti puisi berikut ini. Wahai guruku, cintailah aku sepenuh hati, karena engkaulah yang ada di hatiku dan masa depanku. Aku sebagai ladang pahala bagimu. Jangan marahi aku di depan umum. Jangan bandingkan aku dengan kakak dan adikku atau orang lain. Ayah dan ibu adalah fotokopiku. Jangan lupakan itu. Kian hari umurku kian bertambah. Maka jangan selalu menganggap aku sebagai anak kecil. Dewasakanlah aku. Biarkanlah aku mencoba. Maka beritahu kalau aku salah. Jangan ungkit-ungkit masa laluku. Jangan marah aku dengan kata yang buruk. Bukankah apa yang keluar dari lisanmu adalah doa bagiku? Jangan ikutkan aku dalam masalah yang tidak ada kaitannya dengan aku. Berilah aku pendidikan agama agar lepas tanggung jawabmu kelak. Dan sebagai anak soleh, aku yang akan saling tarik-menarik denganmu ke dalam surga Allah. Yang ketiga, konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak serta secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya.
dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Pendidikan yang menggunakan teori dan dasar kebudayaan bangsa lain, walaupun bangsa yang lain maju secara langsung tanpa mengkaji ulang atau take and grid, menyelesaikan dan mengevaluasinya, tidak akan menghasilkan kemajuan. Banyak pengembangan yang kita lakukan mengabaikan asas trikon di atas. Sebagai contoh, kurangnya kesinambungan perubahan yang dilakukan dari satu masa ke masa yang lain, seiring dengan pergantian penguasa. Demikian pula sering kita mengadopsi teori secara langsung tanpa melakukan penyesuaian yang tepat, sehingga upaya pengembangan yang dilakukan menjadi sia-sia. Dalam kaidah fikih dijelaskan al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.